Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Andes Haji Panusunan Harahap Sarjana Hukum Magister Hukum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Herdi Agusten Sarjana Hukum Magister Humaniora. Yang terhormat, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Agus Rusianto, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku pembicara pada hari ini. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Abdul Aziz, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku moderator pada hari ini. Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Medan, yang kami hormati, Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan, pejabat struktural dan fungsional beserta aparatur peradilan Pengadilan Tinggi Medan, ketua, wakil ketua, hakim, dan aparatur peradilan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan yang saat ini sudah bergabung secara daring bersama kami melalui aplikasi Zoom Meeting. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan, Jumat 7 Juli 2023. Untuk mengawali acara pembinaan teknis hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Muslim Sarjana Hukum, Panitra Pengganti Pengadilan Tinggi Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dimulai dalam pembinaan ini, terlebih dahulu kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan mohon izinkan saya akan memimpin doanya menurut agama Islam dan yang lainnya menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ahsina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya dzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga Engkau limpahkanlah segala rahmat dan kurnia-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah taufik hidayah-Mu kepada segenap pimpinan, para hakim tinggi dan para hakim ad hoc, serta seluruh aparatur pengadilan tinggi Medan, sehingga kami semua dapat menjalankan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah kami menerima apa yang sudah disampaikan ataupun dalam pembinaan ini, semoga yang kami terima itu bisa kami menggunakan dan memberikan kepada masyarakat ataupun kepada bangsa dan negara. Rabbana walamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal katsirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pemaparan materi dengan topik penerapan pilihan sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam pengadaan barang jasa pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara menurut hukum keuangan publik, yang dibawakan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Agus Rusianto, Sarjana Hukum Magister Hukum selaku pembicara, dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Abdul Aziz, Sarjana Hukum Magister Hukum selaku moderator, serta Panitra Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Anderson Sijabat, Sarjana Hukum selaku notulen. Pemaparan materi ini akan langsung dirangkaikan dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator Bapak Abdul Aziz, Sarjana Hukum Magister Hukum. Disilakan. Terima kasih Ibu Nida selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Yang kami hormati, yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Ibu rekan-rekan Hakim Tinggi, baik karir maupun ad hoc, Bapak Ibu pejabat fungsional maupun struktural yang ada di Pengadilan Tinggi Medan, kemudian Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, para Bapak Ibu Hakim, pejabat fungsional dan struktural, dan aparatur sipil negara di wilayah Pengadilan Negeri sewilayah PT Medan. Yang terhormat juga Bapak Dr. Agus Rusianto, selaku narasumber dalam acara siang hari ini. Jadi pada siang hari ini kita akan mendengarkan dari narasumber
mengenai topiknya tadi penerapan sanksi administrasi dan pidana dalam pengadaan barang jasa pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara. Jadi sebelumnya akan kami sampaikan CV dari Bapak Dr. Agus Rusyanto, Sarjana Hukum Magister Hukum. Beliau banyak malang melintang di seantero wilayah timur, barat, selaku hakim. Pertama, Cakim di Jember, Pak Agus ya. Cakim di Jember, kemudian malang melintang. Selanjutnya ada pernah di Ambon, di Wakil Makassar, setelah itu menjadi Ketua Semarang, dan selanjutnya Hakim Tinggi Medan. Beliau alumni S3 dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dan beberapa sertifikasi, ada sertifikasi Hakim Tipikor, sertifikasi Niaga, Lingkungan, dan beberapa waktu yang lalu beliau menulis beberapa buku. Jadi kalau memang ada berminat mengenai hukum pidana atau masalah tipikor, bisa memesan buku kepada beliau. Jadi pada siang hari ini nanti waktu untuk narasumber kita berikan 20 menit, kemudian 20 menit untuk tanya jawab. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama bapak-bapak ketua pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, nanti kalau bisa ya harus bertanya. Kalau enggak bertanya nanti kami yang menanya. Karena kalau acara itu kalau hanya satu arah enggak bagus, harus dua arah. Jadi sama-sama enak gitu ya Pak Kurniayani ya. Nggak bisa hanya narasumber yang enak sendiri, yang pesertanya ya malah tidur, ya sama aja. Jadi oleh karena itu untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada Bapak Dr. Agus Rusyanto, Sarjana Hukum, Magister Hukum untuk memberikan materinya. Silakan Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Sarjana Hukum, Master Hukum. Yang mulia kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, rekan-rekan hakim pada Pengadilan Tinggi Medan, Pak Hakim, rekan-rekan hakim ad hoc, seluruh keluarga besar Pengadilan Tinggi Medan, serta rekan-rekan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Sumatera Utara, serta wakil ketua pengadilan tingginya, dan rekan-rekan hakim juga di seluruh pengadilan negeri di wilayah Sumatera Utara. Jadi saya selaku narasumber dalam hal ini diberikan tugas dalam kaitan penerapan pilihan sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagaimana yang disebutkan tadi, yang dalam kaitan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara menurut keuangan publik. Memang apabila kita lihat dari judul ini memang sangat luas cakupannya. Kalau kita berbicara tentang pengadaan barang dan jasa, berbicara sanksi administrasi dan sanksi pidana, ini pasti akan kemana-mana dan luas. Tapi nanti kita akan sampaikan satu persatu, nanti akan ke fokusnya bagaimana untuk menentukan sanksi administrasi atau sanksi pidananya. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang apa itu judul yang dalam perkara ini di halaman 2 ya. Jadi kita harus tahu dulu pengertian keuangan publik. Jadi keuangan publik itu harus kita artikan dulu, jangan sampai punya penafsiran yang jauh kemana-mana. Jadi di sini saya menentukan definisi keuangan publik
seperti ini ya. Jadi keuangan publik itu meliputi keuangan negara, keuangan daerah, keuangan tentang badan hukum, yang modalnya atau kekayaannya berasal dari kekayaan negara atau kekayaan daerah. Jadi kalau kita berbicara tentang keuangan publik yang berkaitan dengan keuangan negara tadi, itu sifatnya juga sangat luas. Jadi pengadaan barang dan jasa ini bisa dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun badan hukum yang melakukan pengadaan barang dan jasa yang anggarannya dari pemerintah sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Lalu apa keuangan negara itu? Jadi definisi ini kami sampaikan ada sumbernya yaitu dari seorang guru besar ya. Dan apa itu keuangan negara? Tentu kita akan harus merujuk. Jadi di sini saya berbicara tidak dengan subjektif, tetapi saya menyampaikan berdasarkan sumber yang sudah jelas. Yaitu semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Saya kira rekan-rekan hakim di Tipikor maupun yang hakim-hakim bersertifikat Tipikor sudah tahu tentang hal ini. Lalu selanjutnya tentang keuangan negara juga demikian ya. Saya kira sudah tahu di dalam undang-undang Tipikor juga ada disebutkan, dan ini sering dijadikan dasar untuk menentukan definisi tentang keuangan negara. Jadi sebenarnya kalau kita mengadili perkara tindak pidana korupsi, nggak usah jauh-jauh kemana, itu di penjelasan umum sudah ada. Tinggal mendefinisikan apa itu kerugian. Jadi definisi itu sudah jelas di dalam penjelasan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi nggak usah lari kemana-mana, sudah jelas undang-undangnya, sumbernya sudah jelas, sehingga kita bisa segera mendefinisikan dalam setiap unsurnya. Nah, keuangan negara itu harus diatur di mana pelaksanaannya adalah melalui perbendaharaan negara. Nah, ini yang harus juga menjadi sumber pada saat kita mendefinisikan tentang bagaimana pengelolaannya itu. Pengelolaannya diatur di perbendaharaan negara. Jadi tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan itu, kalau kita berbicara tentang pengelolaan larinya ke perbendaharaan negara. Termasuk unsur kerugian juga, kerugian keuangan negara juga diatur di situ. Dalam pengelolaan itu terjadi kerugian negara, tidak usah terlalu ribet-ribet kemana-mana. Ada di di undang-undangnya. Tidak usah lagi apa itu menurut ini, menurut itu. Ingat, undang-undang adalah sumber utama. Kecuali kalau di undang-undang nggak jelas, barulah kita definisi doktrin itu yang kesekian sumbernya. Kalau ada di undang-undang kita nggak usah lari kemana-mana. Jadi nanti kabur juga pengertiannya itu. Sehingga menetapkan unsur-unsur itu sangat penting. Nanti berdasarkan doktrin ini, kata ahli ini, kata profesor ini, nanti kemana-mana. Di undang-undang aja nggak usah terlalu jauh-jauh. Kepada rekan-rekan yang sudah bersertifikasi Tipikor ya, badan usaha milik negara. Ya, kalau kita menyidangkan, karena di sini juga disebut jadi tentang apa itu keuangan negara, termasuk uang yang dikelola oleh badan usaha milik negara maupun daerah. Itu juga cari aja di sana. Nah, kecuali publik tadi di undang-undangnya nggak ada, barulah saya mencari berdasarkan doktrin atau ahli hukum administrasi keuangan negara. Karena saya cari-cari belum ketemu. Ya lah dari doktrin itu bahwa apa itu keuangan publik. Ternyata lurus.
tegak lurus dengan apa yang disampaikan di dalam undang-undang. Selanjutnya perusahaan perseroan. Nah, ini kepada rekan-rekan yang menyidangkan perkara tindak pidana korupsi, ingat ini harus dipegang ini. Apa itu BUMN? Ya, termasuk BUMD. Itu sudah ada dasarnya di dalam undang-undang tentang BUMN. Paling sedikit 51%. Jadi nggak usah menafsirkan yang mana-mana. Di situ sudah jelas batasannya. Juga di dalam peraturan pemerintah tentang pendirian PP nomor 45 tahun 2005. Ini sudah lama sekali. Ya. Itu juga 51%. Batasannya sudah jelas. Yang modalnya adalah milik negara atau pemerintah. Lalu apa itu kerugian keuangan negara? Seperti saya jelaskan tadi, itu sudah ada kerugian negara. Adalah kekurangan uang. Nah, tadi di judul tadi juga ada kerugian negara. Di sini sudah jelas definisinya. Nggak usah kemana-mana lagi. Nanti ahli ini, ahli begitu, begini. Akhirnya perdebatan nggak jelas kemana. Dengan para pihak yang melakukan pembelaan dan sebagainya. Nggak usah pusing-pusing. Sudah ada jelas. Tinggal mendefinisikan di sini. Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya. Nah, nanti kita lari lagi ini. Yang pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Nanti kalau kita bicara lagi apakah ada persamaan antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang. Nanti judulnya bisa panjang, tapi ini kita batasi aja sesuai dengan sini. Jadi kalau kita berbicara tentang keuangan negara ini sebenarnya bisa dijadikan, judul ini sebenarnya bisa dijadikan tesis maupun disertasi, asal dengan tinjauan yang dari mananya dulu. Ya. Selanjutnya adalah pengadaan dan barang dan jasa. Yang disebut pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN maupun APBD. Apa kaitannya dengan BUMN tadi? Tentu biayanya ada di APBN. Begitu juga BUMD juga ada di APBD. Nah, barulah kita berbicara tentang sanksi. Ya, sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu sudah secara tegas, ya. Sudah diatur di dalam Perpres nomor 16 tahun 2021 yang dirubah dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 dan diperbarui juga dirubah dengan Perpres nomor 12 tahun 2021. Jadi sanksi administrasi ini dikenakan kepada siapa saja. Di sini adalah peserta pemilihan, pemenang pemilihan, penyedia barang dan jasa, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, pejabat kelompok kerja pemilihan. Nah, ini saya kasih tanda merah kenapa? Karena di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 itu ya
PJ, PHP, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan itu dapat dikenakan sanksi administrasi. Tetapi dengan perubahan itu ternyata sudah tidak dikenakan sanksi administrasi lagi. Termasuk panitia pemeriksa hasil pengadaan ya, bukan pemeriksaan ini, salah ketik ini ya. Hasil pekerjaan ya, salah ketik ini. Nah makanya saya kasih merah-merah begitu. Dengan Perpres yang baru itu sudah tidak diancamkan dengan sanksi administrasi. Kenapa ini bisa disampaikan kepada rekan-rekan kesekretariatan? Ini juga sangat penting apabila ada pengadaan barang dan jasa supaya berhati-hati. Karena sanksinya sangat berat. Ada sanksi pidana, ada sanksi administrasi. Sanksi administrasi pun selain di undang-undang di dalam Perpres ini juga ada sanksi yang lain lagi. Sama-sama sanksi administrasinya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk sanksi. Ini menurut Perpres ya, sanksi menurut Perpres. Menurut Perpres yaitu sanksi dikukuran dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan, sanksi daftar hitam, sanksi ganti kerugian dan atau sanksi denda. Ini yang ada dijatuhkan kepada para pihak. Nanti kepada pejabatnya ada sanksinya lagi, lain lagi juga ada. Ini sanksi yang dijatuhkan kepada peserta sampai penyedia, ya, penyedia barang atau penyedia jasa. Nah, sanksi peserta pemilihan yaitu perbuatan atau tindakan yang seperti ini, menyampaikan dokumen atau keterangan palsu atau keterangan tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan. Terindikasi melakukan persekongkolan dan dengan peserta lain atau mengatur harga penawaran. Terindikasi melakukan korupsi, kolusi dan atau nepotisme dalam pemilihan penyedia atau mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh pejabat pengadaan pejana. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima ini kaitannya adalah jangan sampai nanti untuk menentukan ini kaitannya dengan persekongkolan nanti ini. Menang 2 orang, akhirnya mengundurkan diri tinggal 1 orang. Nah, akhirnya terjadi dapat dimenangkan oleh 1 orang. Itu sering terjadi di dalam praktek. Misalnya 2 orang. Dari sekian orang, sekian badan, ada tinggal 2 atau 3, yang 2 mengundurkan diri, tinggal 1. Akhirnya semacam bagi-bagi proyek lah. Ya, kalau yang keempat ini, ya bentuknya persekongkolan tentunya ini. Ini berkaitan dengan yang nomor 2 itu, terindikasi melakukan persekongkolan. Nah, kadang-kadang prakteknya seperti ini. Mengundurkan diri, padahal harusnya dia yang menang. Bagi-bagi, oke lah, kamu saya kasih sekian. Ya, ngalah aja, mengundurkan diri. Nah, ini akhirnya terindikasi seperti persekongkolan. Pemenang pemilihan. Nah, ini yang kadang-kadang sering terjadi di dalam pengadaan barang dan jasa pada saat pelaksanaan ini, yaitu mengirimkan dengan alasan tidak dapat diterima dengan kontrak dan sebagainya. Nah, ini penyedia ya. Nah, kalau yang tadi nomor 11 ini ya, perbuatan tindakan yang dapat dikenakan sanksi memenuhi dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak. Nah, akhirnya kalau
ini terjadi, tentunya kalau dia tinggal satu-satunya, akhirnya program dari pemerintah atau negara yang tidak dapat terlaksana dengan baik. Dan penyedia barang. Ini perlu diperhatikan kepada rekan-rekan sekretaris, kesekretariatan. Inilah yang sering terjadi. Supaya berhati-hati. Tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban. Menyebabkan kegiatan kegagalan bangunan. Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan. Kalau jaminan yang tidak dapat dicairkan kan tidak bonafit ini. Misalnya ceknya kosong dan lain sebagainya nggak bisa dicairkan. Melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah volume dan hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit. Ini yang sering terjadi. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Nah, ini kenapa saya kasih tanda merah begini? Penyedia dikenakan sanksi administratif, ya, juga peserta. Karena di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 itu tidak ditegaskan kegiatan atau perbuatan atau tindakan ini kena sanksi apa namanya? Tidak ada. Itu sudah saya baca berkali-kali itu. Tidak ada. Ini sanksi administratif atau sanksi apa? Enggak ada. Makanya di Perpres yang perubahannya, Perpres nomor 12 tahun 2021, itu secara tegas disebutkan bahwa itu adalah sebagai sanksi administratif. Jadi perubahan itu sebenarnya memang ada kekurangan di dalam Perpres itu. Sudah 3 tahun baru diperbaiki. Sehingga kesulitan, ini kesalahan, ini sanksinya apa, termasuk sanksi apa. Tidak dijelaskan di situ. Selanjutnya nomor 14 ya Pak Chandra ya. Nah ini bagi pejabat yang menjatuhkan sanksi. Seperti ini, ya sanksi digugurkan, daftar hitam, ya selama 1 tahun, ada 2 tahun daftar hitam ini, sanksi penghentian sementara, bisa dibaca sendiri ya kalau seperti ini. Siapa yang menjatuhkan sanksi itu juga ditegaskan di sana. Di sini masih agak mudah lah kalau kita semata-mata belajar pengadaan barang dan jasa sebenarnya itu tidak sulit. Semuanya bisa. Tidak sulit sebenarnya karena proses-prosesnya itu tidak sulit. Karena saya pernah memang mempelajari ini sejak tahun 2007. Jadi tidak terlalu sulit. Nah, ini yang menjadi perhatian. Ini di sini nih sebenarnya. Titik permasalahannya sebenarnya mulai di pasal 81 ini. Pelanggaran yang dapat dilaporkan pidana. Menurut Perpres nomor 16 tahun 2018 yang diubah dengan Perpres nomor 12 tahun 2021. Jadi, meskipun ada sanksi, ya, ini dapat dilaporkan pidana. Cuma di dalam Perpres ini hanya 3 aja. Ya. Jadi unit kerja pengadaan barang dan jasa ini ya baik di pemerintah pusat maupun daerah ini kalau terjadi menyampaikan dokumen yang keterangan palsu atau tidak benar itu bisa dilaporkan pidana. Terindikasi melakukan persekongkolan. Ya. Yang pasti yang pertama ini pemalsuan lah. Persekongkolan lain untuk mengatur harga penawaran. Ini sangat penting yang nomor 2 ini. Ya. Karena pemerintah itu bisa digugat melalui KPPU. Makanya bisa melaporkan ini kalau ada persekongkolan.
Saya pernah menyidangkan perkara KPPU tentang pengadaan barang dan jasa ini. Waktu saya di Mamuju, itu saya pernah menyidangkan perkara pengadaan barang dan jasa yang di keberatan KPPU diajukan waktu itu masih belum ke pengadilan niaga. Sekarang keberatan terhadap putusan KPPU ini disidangkan di pengadilan niaga berdasarkan perma yang baru. Terdiri melakukan KKN dalam pemilihan penyedia. Nah, seperti itu. Yang ketiga ini tentunya berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jadi bisa itu dilaporkan oleh siapa? Ya, unit kerja pengadaan barang dan jasa yang ada di masing-masing pengelola keuangan tadi. Ini mengenai sanksi administratif. Jadi di sini ada persinggungan sanksi administratif dengan sanksi pidana. Jadi ada titik singgungnya. Nanti silakan kepada rekan-rekan hakim tinggi maupun kepada rekan-rekan ketua pengadilan dan hakim PN tingkat pertama bisa memilah sendiri, berpikir sendiri bagaimana itu. Sanksi administratif dikenakan kepada pengguna, ya. Jadi selain tadi dijatuhkan administratif kepada peserta, pemenang maupun penyedia, ini juga dijatuhkan sanksi kepada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat membuat komitmen, pejabat pengadaan, pokja, kelompok kerja, pemilihan, yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya. Pemberian sanksi administratif tersebut dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang menarik di sini adalah ada juga hukuman disiplin. Double-double tuh. Ada sanksi ancaman pidana, ada hukuman disiplin, double-double nih. Kepada pejabat-pejabat pengadaan ya, supaya berhati-hati ini. Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang dan berat kepada ya ini pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, KPA ini ya, bukan KA, salah ketik tadi dia. PPK, pejabat membuat komitmen, pejabat pengadaan, pokja atau kelompok kerja pemilihan yang terbukti melanggar fakta integritas. Nah, tentunya setiap instansi harus bertanda tangan fakta integritas. Berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ya. Di mana diaturnya ada? Peradilan umum. Peradilan umum tentunya tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana korupsi dan atau peradilan tata usaha negara. Di mana dasarnya ada? Ya ada. Sebagai pejabat pelaksana administrasi itu dapat ada ancamannya, sanksi administratif di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Nah, ini sanksi administrasi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Ini ada sanksinya ternyata. Di dalam bab 8 tentang sanksi, khususnya bagian pertama tentang tindakan administrasi. Dalam persaingan usaha tidak sehat, pelanggaran di bidang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam pasal 22. Bagaimana pelanggarannya? Yaitu
pelaku usaha dilarang bersongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Jadi bisa dihukum nih pemerintah. Tapi kalau itu dijatuhkan oleh oknum, dia tentunya dapat sanksi administratif sebagaimana di dalam Perpres tadi. Ternyata setelah ya tentunya melalui proses pemeriksaan. Proses pemeriksaannya ada. Atas dasar putusan ini pengguna anggaran dan sebagainya ya dapat dijatuhkan hukuman Itu latihan dulu. Kenapa? Siapa tahu pernah PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai. Jadi pertanyaannya, bukan pertanyaannya, jadi permasalahannya juga sanksinya ini double-double ancamannya. Yang selanjutnya adalah berdasarkan putusan peradilan umum. Tentunya ada ancaman tindak pidana korupsi, tindak pidana umum, pemalsuan dan sebagainya. Bisa saja tindak pidana umum ya yang dilakukan pemenang melalui tadi itu. Ternyata kalau ada unsur pidananya bisa saja. Ya tergantung dari pelaporan penyidikan. Nah, ini juga dapat hukuman disiplin. Jadi ini hukuman disiplin. Beda lagi, ada sanksi administratif, ada hubungan hukuman disiplin. Jadi double-double tuh. Belum lagi pidananya. Berdasarkan putusan peradilan tata usaha negara ada. Yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Di dalam Undang-Undang Administrasi Negara itu juga ada ancaman administratif. Terus Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang penerbitan penyelesaian. Nah, ini tata caranya kalau terjadi permasalahan diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian. Nah, kalau terjadi ternyata perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, nanti bisa dilakukan pemeriksaan di internal dari pimpinan dari pejabat yang bersangkutan. Apakah karena ini tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab dari pemerintah? Nanti bisa dilakukan pemeriksaan. Yang selanjutnya apa namanya upaya administratif? Yaitu tentunya ini wewenang peradilan. Saya kira ini bukan wewenang kita ya, tetapi cukup kita ketahui saja. Kita tidak mendalami di sini karena memang ini bukan hanya untuk pengetahuan saja. Kalau yang ini penyelesaian sengketa kontrak. Saya kira ini juga hanya pengetahuan saja. Layanan penyelesaian itu sudah disediakan oleh pemerintah apabila terjadi sengketa antara penjabat pembuat komitmen dan penyedia. Yang namanya penyedia itu adalah penyedia barang maupun penyedia jasa. Bisa diselesaikan ini yang bukan melalui peradilan ya. Dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa ya. Disediakan oleh LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah. Bisa melalui arbitrase kalau itu diperjanjikan. Nah, di sini ada pakarnya arbitrase, Pak Bombongan. Kalau tanya mengenai arbitrase, beliaulah ahlinya. Lalu bisa juga Dewan Sengketa Konstruksi. Ini juga perlu masih menunggu. Dan yang terakhir adalah penyelesaian melalui pengadilan. Ya terserah. Apakah itu peradilan umum, apakah itu peradilan tata usaha negara, ataupun melalui pengawas persaingan usaha, tentunya juga di peradilan umum itu. Dan tergantung pihak mana yang mengajukan. Nah, ini yang perlu kita dalami juga bahwa ternyata di dalam Perpres nomor
16 tahun 2018 itu yang seperti ini tidak dimasukkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah volume hasil pekerjaan. Ini hasil analisa saya. Ini tidak masuk di dalam yang dilaporkan. Menyerahkan barang dan jasa kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit. Ini tidak masuk di dalam pasal 81 tadi. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Itu tidak masuk di dalam pasal 81. Masih ada Pak Aziz? Udah 5 menit lagi, Pak. 5 menit lagi ya. Sanksi administrasi di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, ini ada sanksi administrasi dan tata caranya diatur di dalam peraturan pemerintah. Ini khusus mengenai sanksi administrasi dan juga ada disiplin pegawai. Ada banyak ini ancamannya. Ada juga pidana. Tata caranya ini sudah diatur di dalam PP nomor 48 tahun 2016. Sudah lama saya kira ini. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, untuk menentukan apa ini administrasi atau tidak perlu kita lihat di sini. Berdasarkan putusan MK, ya, sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah sifat melawan hukum formil. Perbuatan yang bersifat melawan hukum harus tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi sifat melawan hukum material itu sejak tahun 2006 itu sudah tidak dianut lagi. Tapi terserah kepada rekan-rekan hakim, boleh saja berpendapat memang karena banyak pandangan. Ada yang sifat melawan hukum material, ya silakan aja. Apalagi di dalam KUHP yang baru ini ada sifat melawan hukum material, yaitu melawan hukum, yaitu melanggar adat. Memang di Indonesia ini banyak aliran-alirannya. Ada aliran sifat melawan hukum formil, ada yang material. Silakan aja, asal mempunyai argumentasi sendiri yang sesuai dengan keilmuan hukumnya. Ya, kalau saya sih mengikuti sifat melawan hukum formil, khususnya di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah itu. Lalu putusan MK nomor 25 PUU 10 tahun 2016 bahwa kata dapat pada pasal 2 ayat 1 pasal 3 sehingga delik pada tindak pidana korupsi adalah delik material atau delik akibat. Jadi harus bisa dibedakan ya kepada rekan-rekan apa sifat melawan hukum dengan delik. Harus bisa membedakan. Sifat melawan hukum ada formil, ada material. Delik juga ada delik formil, ada delik material. Jadi itu dua hal yang berbeda. Karena sering saya baca di dalam putusan pada saat membicarakan tentang unsur, tentang delik, tentang bicara unsur, bicaranya tentang delik. Begitu juga bicara tentang delik, larinya ke sifat melawan hukum. Nah ini menurut hemat saya, yang membahas seperti itu tidak bisa membedakan antara sifat melawan hukum dan tindak pidana atau delik. Jadi ini perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti di dalam pertimbangan itu pada saat membicarakan tentang unsur melawan hukum larinya ke delik. Pada saat berbicara tentang delik atau tindak pidana, ternyata pengertiannya tentang sifat melawan hukum. Itu dua hal yang sangat berbeda. Apalagi nanti berbicara dengan tentang teori monistis dan dualistis. Nah, nanti bisa kacau balau nanti.
Saya pernah baca itu pada saat bicara tentang sifat melawan hukum, larinya ke melawan hukum delik formil atau delik material. Ini kan kacau. Tidak memahami. Jadi tolonglah asas-asas hukum pidana itu benar-benar dipahami. Nah, ini kita bandingkan putusan MK ini dengan pasal 1 angka 22 tentang perbendaharaan negara. Ini sejalan ini. Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Ya. Ini. Tetapi kalau kita berbicara tentang konvensi PBB, yaitu di UNCAC yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, unsur kerugian negara itu tidak masuk sebagai salah satu unsur. Ini hanya pemikiran ya, tapi memang ada undang-undangnya. Tapi di dalam undang-undangnya sendiri maupun putusan MK pendapatnya seperti itu. Kenapa pendapat dari konvensi PBB di dalam UNCAC ini? Karena apapun keuangan barang yang dilakukan itu tidak peduli itu uang negara atau perusahaan, itu tidak penting. Yang penting ada kerugian keuangan. Jadi pandangan korupsi tentang hal ini berbeda. Ini sebagai pandangan aja. Silakan kalau membuat disertasi atau tesis seperti ini, silakan aja. Yang perlu dikaji lebih dalam lagi. Kenapa putusan MK seperti ini? Kenapa undang-undang seperti ini? Kenapa konvensi PBB seperti ini? Bagaimana pendapat Anda berdasarkan teori-teori yang ada? Silakan saja. Barangkali bisa dijadikan bahan tesis atau bahan disertasi. Nah, ini dalam menilai tadi perlu kita lihat sarana-sarana untuk memberikan pertimbangan tentang Perma nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. Ya, itu meskipun ini wewenang TUN, kita harus tahu bagaimana kewenangan itu. Penyalahgunaan wewenang itu bagaimana? Perma nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi. Ya. Perma nomor 2019 ya, itu on recover hedat, saya kira sudah ada itu, bisa dipelajari. Memang ini wewenang TUN, harus bisa membedakan, jangan sampai tumpang tindih dengan kewenangan kita. Jangan sampai terlalu jauh menilai tentang administrasinya. Nah, kata kuncinya di bawah ini. SEMA nomor 3 tahun 2015. Khususnya di dalam rumusan hukum kamar pidana. Ketika proses perkara tindak pidana korupsi berjalan dan diajukan pula permohonan tentang ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang, ya tentunya ini kan larinya ke administrasi. Ya. Kalau TUN ini, maka proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi tetap berjalan. Sedangkan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus merujuk pada Perma nomor 4 tadi itu. Tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. Jadi perkara korupsinya tetap berjalan. Administrasi kalau memang bisa dijatuhkan, tetap bisa dijatuhkan. Jadi tidak pidana bisa tetap meskipun dikenakan sanksi administrasi, tapi tetap juga bisa sanksi pidana. Saya kira penjelasan saya sudah cukup. Sudah panjang lebar ini, hampir 1 jam kayaknya ini. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, kita berikan aplaus kepada narasumber kita. Jadi memang tadi narasumber banyak memberikan ya, maksud dengan kerugian negara
adalah keuangan negara atau surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya. Jadi oleh karena itu ada kata-kata pasti dan nyata jumlahnya. Kemudian mengenai sanksi administrasi tadi kepada siapa aja diberikan, kepada penyedia barang dan jasa, kelompok kerja, pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen, dan selanjutnya ada pemberian sanksi juga berdasarkan pasal 81 yaitu pelanggaran yang dilakukan dapat dipidana. Kemudian tentang Perma nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi negara. Dan terakhir tadi mengenai SEMA nomor 3 2015 tentang rumusan hukum kamar pidana, dan terhadap itu perkara tipikor tetap berjalan biarpun sesuai dengan Perma 4 2010 tadi ada mengenai sengketa kewenangan dalam tata usaha negara. Jadi itulah beberapa topik yang disampaikan oleh Bapak narasumber, dan kepada Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri atau Wakil Ketua atau Hakim-Hakim yang ada di daerah, kami persilakan kalau mungkin ada pertanyaan yang menyangkut tadi dari materi yang disampaikan narasumber, dipersilakan. Dan mungkin juga dari Bapak Ibu, dari rekan-rekan hakim tinggi yang mungkin ada sampaikan saran atau ya mungkin masukan-masukan terhadap materi tadi, ya kami persilakan juga. Silakan Bapak Ibu kalau memang ada yang mau bertanya. Silakan dari Pak Siregar, dari Panitera Pengganti PT Medan. Terima kasih Pak, waktu yang diberikan setelah mendengar dari Bapak narasumber tentang penjatuhan hukuman administrasi dan hukuman pidana. Memang sangat-sangat rumit kedengarannya. Tapi ada tadi yang saya garis bawahi di dalam penyedia yang mengundurkan diri. Seandainya ataupun sudah di dalam proses administrasi, ini tinggal dua penyedia lagi yang lolos. Sementara ini akan diklarifikasi. Yang satu ini, yang satu di antara dua ini, di dalam peralatan dia menyewa. Sementara yang satu lagi memiliki. Jadi yang nomor dua ini dia berpikir, kalaupun ini disanggah nanti, karena saya penyewa yang nomor satunya itu memiliki, saya tetap akan gugur, baik saya mengundurkan diri. Apakah dapat ini dihukum dengan pemberlakuan sanksi administrasi tadi, Pak? Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Siregar. Langsung aja Pak Agus, atau memang ada yang lain lagi atau dikumpulkan dulu? Dari Bapak atau dari adik-adik mahasiswa kalau mungkin mau nanyakan silakan boleh. Jadi pada intinya tadi Pak Siregar menanyakan ada mengenai pengunduran diri, di mana ada dua lagi penyedia yang bakal lolos ya. Satu cuma mempunyai alat, satu lagi penyewa gitu. Jadi yang penyewa ini mengatakan kalau misalnya saya ikut kan pasti kalau disanggah saya akan pasti gugur gitu. Jadi yang mengundurkan diri aja lah gitu. Gitu maksudnya. Apakah ini bisa dijatuhkan sanksi gitu atau pidana gitu. Pokoknya sanksi lah gitu. Itu mungkin Pak narasumber. Silakan Pak. Terima kasih ya Pak Siregar. Yang dikatakan tadi kan tidak mempunyai alasan berdasarkan pertimbangan atau dari pemeriksaan dari panitia penyedia, panitia pengadaan ya, atau pokjanya. Itu kalau tidak beralasan
Ya bisa, ini kan beralasan. Oh, daripada saya kan ada alasan saya ternyata penyewa, mengundurkan diri ya. Nah, nggak masalah Pak, gitu, nggak masalah. Oh, saya ini namanya kan sewa apa ya, sewa perusahaan lah, Alat itu. pinjam ya, nanti dibayar gitu. Itu sebenarnya kan nggak boleh gitu, ya. Terus mengundurkan diri, ya nggak apa-apa, nggak masalah, gitu. Tapi kan di sini kan unsurnya nanti kan ke persekongkolan sebenarnya. Jadi lelang pura-pura aja. Nanti kamu di tengah jalan mengundurkan diri ya. Nanti yang lain nanti pada saat lelang kedua nanti biar kamu yang menang, nanti gantian saya mengundurkan diri. Nah, ini alasan yang mengada-ada, ini kan arahnya ke persekongkolan gitu loh. Ya. Ada ancamannya sanksi administrasi. Jadi seperti itu Pak Siregar ya. Ya, kan beralasan itu. Nah, kalau beralasan tidak masalah Pak. Yang nggak beralasan ini, apalagi cuma lelang-lelang kecil. Ya, bukan, karena memang beralasan. Kalau tidak beralasan inilah, karena kan nanti nggak sekedar, oh ya kamu mengundurkan diri ya kena ancam, kan bukan begitu Pak. Nah, itu. Tergantung niat. Kenapa Pak? Seperti itu Pak ya. Bisa ke PN-nya. PN. Ya, silakan. Cukup Pak Siregar ya. Yang lain nggak ada? Kalau bisa yang dari Bapak Ibu dari Pengadilan Negeri. Hanya tadi kan mengundurkan diri. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya hanya untuk mempertegas saja. Kalau memang dia mengundurkan diri itu sebagai modus, berarti persekongkolan. Artinya dia modus itu, Pak. Tapi kalau dia bukan modus, berarti itu tadi yang cukup beralasan. Jadi tinggal hakimnya bagaimana melihat fakta-fakta, peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi, apakah itu sebagai modus apa tidak untuk menentukan bahwa terjadi persekongkolan apa tidak. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Memang kan harus benar. Soalnya kan kalau untuk dia sebagai ikut, kan ada persyaratan di sana. Iya, tapi Dia udah tahu misal persyaratannya, misalnya tidak boleh alat tadi dari sewaan gitu. Udah tahu sebenarnya dia. Tapi dia tetap ikut. Sebenarnya dari niat pertama kan berarti persekongkolan dia. Itu makanya kita lihat modus. Kayak ke wanita, kita lihat ke wanita modus apa tidak, ketahuan itu. Ya kan? Nah, itu aja pertimbangannya ya. Terima kasih. Silakan dari Pak Profesor kita, Pak Salan. Mohon izin Pak Dokter, saya sebenarnya ingin lebih jauh berdiskusi tentang formil Wederrechtelijkheid dan material Wederrechtelijkheid ini. Nah, tadi saya sekilas melihat, mencermati apa yang Pak Agus sampaikan, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 03 PUU 2006 itu. Karena Pak Agus tadi menjelaskan bahwa jelas memang putusan Mahkamah Konstitusi itu telah menganulir sifat moral hukum material yang terkandung di dalam Undang-Undang nomor 31 pasal 2 itu, tahun 99. Nah, itu dianulir oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi dalam perjalanannya, Mahkamah Agung maupun pendapat para ahli, masih belum sependapat dengan hal itu. Termasuk saya. Saya termasuk yang tidak setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 03 tahun 2006 itu. Kenapa? Tadi juga kita mempersoalkan persoalan ini. Halo? Halo? Mohon kepada Bapak Yang Ibu, agak tertib sedikit dulu. Halo? Ah. Kalau mungkin lebih baik tidak berada di ruangan ini kan. Nah, seperti yang disampaikan Pak Bombongan tadi juga dengan Pak Siregar itu, bahwa terjadi kajian bahwa ini ada unsur apa tadi Pak Bombongan? Modus. Nah, apa instrumen hukumnya kalau kita untuk mengejar modus? Kalau dengan hanya sifat model hukum formil, nonsen itu.
pintu masuk untuk membebaskan para terdakwa dari jerat korupsi itu cukup berlindung pada ajaran sifat melawan hukum formil. Itu sangat banyak itu pintu masuk untuk membebaskan. Makanya pembuat Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 Juntuh, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 itu sengaja mengatur sifat melawan hukum formil maupun material di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu. Tetapi dianulir pula oleh Mahkamah Konstitusi itu kan. Sehingga hilanglah sifat melawan hukum material itu. Sehingga untuk menjangkau modus operandi tindak pidana korupsi lebih jauh, dia sudah kehilangan ruh. Kalau kita tidak menerapkan sifat melawan hukum material itu. Makanya kalau kita baca putusan Profesor Bagirmanan lebih menerapkan sifat melawan hukum formil maupun material. Coba lihat putusan PN Jakarta Selatan. Itu di Jakarta Selatan di hukum PT-nya di kasasinya dihukum oleh Bagirmanan. Saya lupa nomor putusan nomor berapa itu. Nah, oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi itu masih debatable Pak, nomor 03 itu. Meskipun sifat melawan hukum yang dianut oleh KUHP kita itu ada legalitas. Tetapi kalau kita melihat juga apa yang dianut oleh KUHP yang baru, itu mulai gampang Pak, undang-undang KUHP yang baru kita ini. Apakah akan menerapkan sifat melawan hukum formil saja atau juga formil material? Mengapa kita katakan demikian? Karena KUHP yang baru kita juga mengintegrasikan delik hukum adat. Nah, delik hukum adat itu jelas tidak tertulis. Melawan hukum di dalam hukum adat itu tidak tertulis, Pak. Nah, jadi kalau kita berdialog ataupun berdiskusi, coba lihat putusan Mahkamah Konstitusi itu yang dibentangkan Pak Agus tadi itu. PU nomor 25, 03. 25, halaman 25. Itu udah zaman Itu. Bukan, 25, 25. UNTA. Nah, jadi kalau kita dengan tadi modus tadi, apakah dia itu modus merupakan modus atau tidak, itu kita hanya bisa menjangkau dengan sifat melawan hukum material. Tidak bisa dengan hukum formil itu. Menurut pandangan saya. Karena apa? Disertasi saya ini, Pak. Saya pertahankan. Ini berat melawan disertasi. Cukup ya Pak Salan ini? Ya, jadi kalau kita berdialog tentang sifat melawan hukum formil dan material ini, nah ini panjang ini. Nah itu memang terpulang kepada para hakim, karena putusan Mahkamah Agung pun dualisme Pak. Bagirmanan dia formil material itu. Acha Sunjaya formil. Coba lihat putusan-putusan ini kalau kita mau yang mana? Mau ikut Bagirmanan, Profesor Bagirmanan, atau kita mau ikut putusan Pak Acha Sunjaya? Kalau Pak Acha Sunjaya ya dia formil saja. Dan ada hakim-hakim agung juga yang mengikuti pendapat Acha Sunjaya. Tetapi dalam saya tantang putusan Mahkamah Konstitusi ini. Dan kita sudah pertahankan itu. Terima kasih. Begini Pak Salan. Jadi memang kan kalau formil itu jelas itu kan tertulis undang-undang, diatur di undang-undang. Ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali melanggar undang-undang. Sedangkan material ini belum tertulis, tidak tertulis dia. Jadi Tulis itu yang bisa sifat hidup di masyarakat atau ketentuan hukum adat yang tidak tertulis. Ya. Pak Moderator, makanya di dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dijelaskan tidak saja bertentangan dengan undang-undang, tetapi melanggar norma-norma rasa keadilan sosial di tengah masyarakat dapat dipidana. Itu penjelasan pasal 2. Iya. Nah, tapi Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pertimbangannya, mengapa Mahkamah Konstitusi memutuskan menganulir sifat melawan hukum material itu? Karena itu dimuat dalam penjelasan. Sedangkan menurut ketentuan hukum pidana tidak boleh membuat norma hukum di penjelasan. Makanya dianggaplah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal 28D. Tidak mencapai suatu kepastian hukum. Padahal kalau kita lihat kepastian hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar pasal 28D itu
bukan kepastian titik, tapi kepastian yang berkeadilan. Nah, jadi kalau kita kepastian yang berkeadilan, bukan kepastian hukum aja. Gitu, Pak Dokter. Makasih. Cukup ya. Silakan Pak Dr. Agus kalau memang ya. Atau memang ada ada masukan lagi dari Pak Bombongan atau Pak Kurniayani atau Pak Napit? Rame. Iya, memang kan itu memang berarti kan udah itu dia kita Jadi formil yang dituangkan dalam putusan MK nomor 3 tahun 2006. Ya, delik formil. Cuma kalau nanti kita keadilan mengendali, kita ikutan. Nah, tindak pidana korupsi itu tetap delik formil, Pak, tapi sifat melawan hukumnya, sifat melawan hukum yang dianut oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu formil material. Tapi itulah yang dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Iya, delik tindak pidana korupsi itu delik formil. iya dari Tapi sifat melawan hukum yang dikandungnya formil material berdasarkan pasal 2, penjelasan pasal 2. ada silakan Pak Agus atau memang langsung ada Pak Kurniayani mau melangsungkan. Ah, Sesungguhnya tentang hal ini sudah tidak diperdebatkan lagi dalam guidance Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung sudah menggariskan perbuatan melawan hukum itu harus diartikan tetap material. Karena perkara-perkara yang dahulu sampai sekarang untuk menjerat pelaku tindak pidana tipikor semua sudah diinstruksikan ke bawah tetap sifat melawan hukum yang material ya. Oleh karena itu ya, dan Mahkamah Agung sudah menentukan bahwa Mahkamah Agung tidak terikat dengan putusan MK 003 itu, sehingga hakim-hakim di bawah itu tidak bingung lagi. Nanti kita berdebat di sini, ini ikut alirannya yang mana nanti situ, ya. PNM. Kalau sudah digariskan begitu, Mahkamah Agung tidak terikat. Yang perlu kita perdebatkan sekarang itu adalah ya di tipikor itu mengenal double track pemidanaan, ya. Jadi walaupun kena sanksi administrasi, dananya tetap berjalan. Sudah diperdatakan, dipidana barangnya nggak bisa dirampas. Lah, PU bisa menggugat secara perdata. Misalkan barang-barang itu sudah diatasnamakan anaknya, menantunya, dan sebagainya. Nah, itu yang ditekankan situ. Bagaimana upaya memiskinkan si koruptor situ secara maksimal untuk tindak pidana tipikor dengan double track pemidanaan. Kena sanksi administrasi, kena pidana, kena perdata, kena pidana. Ya. Istilahnya double track pemidanaan. double track yang ada. Ya. Itu ya. Cukup ya Pak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan yang di PN aja diberi kesempatan bersuara. Iya. Ya. Silakan Pak Agus mau langsung. Terima kasih ya. Begini, itu namanya pendapat boleh-boleh. Prof. Sahlan boleh, Pak Kurniayani boleh. Pak Napit. Namanya pendapat ya, boleh aja. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini supaya membedakan antara sifat melawan hukum dan delik. Ya, itu berbeda ya. Bukan berarti sifat melawan hukum formil nanti deliknya formil, bukan begitu. Ya, sifat melawan hukum itu adalah unsur dari tindak pidana. Salah satunya ada salah satu unsur. Kalau delik itu adalah tindak pidana, jadi tidak sama. Bukan otomatis sifat melawan hukum formil nanti deliknya delik formil, belum tentu. Ya,
Jadi kita juga harus bisa membedakan. Kalau dalam bahasa Belandanya sifat tindak pidana itu sudah tahu kita semua ya. Namanya apa? Strafbarfeit. Kalau melawan hukum adalah apa? Bahasa Belandanya wederrechtelijk. Jadi harus itu adalah berbeda. Jangan sampai nanti sifat melawan hukum formil pasti nanti deliknya delik formil. Bukan begitu ya. Ini kita harus benar-benar tahu mengenai asas-asas hukum pidana. Jangan sampai tumpang tindih. Jadi putusan MK ini yang pertama adalah sifat melawan hukumnya. Nomor 03 itu. Dan putusan nomor MK nomor 25 itu adalah deliknya. Tindak pidananya. Ada tindak pidana perbuatan dan ada tindak pidana akibat. Pembunuhan adalah tindak pidana akibat. Pencuri, makanya delik material. Karena tahapan ini kan berpotensi. Makanya harus pasti gitu. Jadi harus ada akibatnya yang pasti. Tidak boleh kata dapat itu diartikan berpotensi. Ya, judulnya ini berpotensi. Jadi belum ada tindak pidana, makanya sanksinya administratif. Jadi titiknya sebenarnya adalah dalam diskusi ini adalah sebenarnya kata dapat. Tolong di judulnya ya. Nah, kalau dapat potensi. kan sudah diputus sama MK. Itu adalah tindak pidananya. Ya, di sini artinya deliknya delik material dekat akibat. Kalau nomor 003 adalah sifat melawan hukumnya, unsurnya. Itu. Melawan hukum formil itu melawan undang-undang diselesaikan oleh Prof. Salan tadi, dan apa delik material yang melawan atau bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan seperti perdata, seperti KUHP tahun 2023. Jangan sampai nanti melawan hukum formil nanti pasti deliknya formil, ya belum tentu gitu ya. Itu yang perlu garis bawahi. Kalau memang pendapat Prof. Salan seperti itu, Pak Kurnia Yani seperti itu silakan aja, tapi supaya bisa membedakan. Karena kadang-kadang itu membuat pertimbangan itu tumpang tindih. Pada saat menjelaskan tentang unsur melawan hukum, larinya ke delik. Itu loh, yang pernah saya baca dalam putusan-putusan itu. Loh, ini membahas masalah sifat melawan hukum material dan formil, ternyata larinya ke delik formil dan material. Nggak nyambung gitu loh. Itu yang perlu saya garis bawahi. Kalau melawan hukum formil dan material seperti petunjuknya silakan diikuti gitu ya. Tapi pada kenyataannya sekarang arahnya ke delik formil. Ada yang mengatakan seperti silakan, seperti Prof. Bagirmanan tadi berpendapat seperti itu. Ya silakan. Saya tidak membatasi pendapat saya benar ya. Silakan aja. Dan kebetulan sama Prof. Salan, buku saya juga tentang itu. Yaitu tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kalau tentang tindak pidana larinya pasti ke sifat melawan hukum. Kalau pertanggungjawaban pidananya larinya pasti ke kesalahan, bentuk-bentuk kesalahan begitu. Nah, ya nanti bicara lagi dengan teori tindak pidana dan pertanggungjawaban nanti luas kemana-mana. Jadi kita batasi ini aja. Terima kasih atas pendapatnya, dan saya tidak mengatakan pendapat saya benar. Dan silakan. Ya, kita berikan aplaus kepada silakan dari Bapak Ibu dari Pengadilan Negeri. Ada yang bertanya? Kalau enggak saya yang bertanya bisa ya. Kalau enggak nanti narasumber bertanya kepada Bapak Ibu Pengadilan Negeri seluruh wilayah PT Medan mana? Benar ada suaranya itu? Medan mana? Oke, pertanyaan saya, apa perbedaan antara sanksi administratif dan hukuman disiplin? Apa perbedaannya?
Dan apa persamaannya? Apakah ada sama? Ya di PN itu. Karena di sini ada hukuman disiplin, ada sanksi administrasi, atau sanksi administratif. Bisa nggak membedakan itu? Karena di sini di Perpres ini diatur demikian. Ada sanksi hukuman disiplin di sini. Kalau tadi saya bisa membedakan antara sifat melawan hukum dan delik atau tindak pidana. Nah, sekarang apa bedanya antara sanksi administratif dengan hukuman disiplin? Ada diancamkan juga ini. Loh, kan sudah saya tekankan tadi. Ada administratif lagi, ada lagi hukuman disiplin lagi. Bisa nggak? Nanti saya kasih hadiah permen lah. Kalau permen satu pick up kan banyak itu. Ya PN Medan ada nggak yang senior? Atau yang ada yang bisa kalau nggak ada PN Medan? Ya, ini kan pendapat. Berbeda boleh. Ada nggak? Izin menjawab, Ada Pak, sanksi dari Pengadilan administratif. Negeri Tebing Tinggi, Di situ Pak. juga ada hukuman disiplin. Pak, izin menjawab, Pak, dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. silakan. Tebing tinggi, oh silakan. Nah, aduh. Ya, Pak. Silakan dari tebing tinggi. Mantap. Kalau salah mohon dimaafkan ya, Pak. Saya mencoba menjawab tentang Kalau namanya siapa? Nama saya Delima Maria Igo Simanjuntak SH, Pak, Hakim pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Oh, Bu Delima ya. Iya, izin menjawab, Pak. Kalau yang namanya sanksi administratif itu yang terkait dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diatur dalam ketentuan hukum administrasi negara yang merupakan kewenangan tata usaha negara. Akan tetapi berkaitan dengan hukuman disiplin itu terkait dengan kode etik dalam setiap melakukan tindakan selaku ASN. Itu menurut saya, Pak, yang dia tidak termasuk dalam ranah tata usaha negara. Mohon maaf, Pak, kalau salah. Terima kasih. Mantap. Yang lain. Pak. Gimana, Pak? Yang lain lagi. Yang lain ada yang lain? Mungkin ada yang lain perbandingan? Silakan dari PN lain ada? Mana yang biasa dari Sidikalang itu? Siapa namanya itu yang dari Sidikalang? PN Sidikalang. Ya, yang mulia. Ya, silakan. Ya mungkin menambahkan kita tapi mungkin kalau salah mau dikoreksi, Pak. Di sini Pak, kalau administratif, sanksi administratif itu kan salah satu yang sanksi sebagai tantangan dari sanksi pidana yang diatur dalam Perpres itu. Namun kalau sanksi hukuman disiplin di sini memang tadi sudah dijelaskan mengenai pelanggaran terhadap disiplin pegawai. Namun yang dimaksud di sini mungkin pelanggaran terhadap fakta integritas yang dibuat antara pengikut tender dan pejabat-pejabat yang termasuk dalam panitia tender itu sendiri, Pak, seperti yang diatur dalam pasal 82 ayat 3. Jadi sanksi hukum disiplin ringan, sedang, berat dikenakan kepada PA, KPA, PBK, pejabat pengadilan atau pembina yang terbukti melanggar fakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawasan Pelaksanaan Usaha, Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi mungkin konteksnya bukan dalam konteks lingkungan disiplin PNS, tapi disiplin dalam melaksanakan fakta integritas yang dibuat dalam sebelum proses pelaksanaan tender barang jasa pemerintah itu sendiri. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Agus, ada? Oke, terima kasih ya dari penjelasannya tadi. Dari balik tiga tadi udah bagus. Yang ibu-ibu tadi. Tebing Tebing sama tinggi ya. Sidikalang. Ya. Jadi begini. Nah, kalau dari materialnya memang sudah betul itu ya. Ya. Sudah betul, tetapi juga ada yang perlu ditambahkan di sini ya. Yang terpenting, hukuman administratif itu bisa dijatuhkan kepada siapa saja. Kan tadi
Penyedia barang itu juga kena hubungan administratif. Di KPPU juga Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pihak yang mengikuti pelelangan itu juga bisa kena berdasarkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, kena denda dan sebagainya, ganti rugi dan sebagainya. Denda ya yang jelas. Ya, itu. Dan PNS-nya juga bisa. Jadi hukuman administratif itu harus secara tegas dicantumkan dalam peraturan pemerintah, Perpres maupun di dalam undang-undang. Jadi siapapun yang terkena di dalam undang-undang itu, siapapun. Ya. Jadi perbedaannya di situ. Dan kalau hukuman disiplin ya pasti tadi ibu-ibu tadi ya dari tebing tinggi hanya kepada PNS, nggak mungkin pihak ketiga yang melakukan kena hukuman disiplin, nggak mungkin. Makanya di dalam undang-undang administrasi pemerintahan, hukum administrasi pemerintah itu ada sanksi administratif. Double bisa aja kena. Dan tata caranya juga ada tersendiri. Di situ nanti saya bagi ada tata caranya. Hukuman disiplin juga ada tata caranya juga. Jenisnya juga sama, ringan, sedang, berat. Jadi perbedaan yang nyata ya, itu hukuman administratif itu harus secara tegas diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Siapa yang kena itu? Di dalam Perpres ini disebutkan. Makanya tadi saya sebutkan yang mana ini halaman ini harus betul-betul dipahami. Jangan nanti baca-baca pendapat-pendapat yang nggak jelas. Gitu. Misalnya kasih contoh halaman 10, Pak Chandra. Di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 itu tidak dicantumkan. Saya menyatakan tadi itu. Pelanggaran terhadap peserta itu apa? Kategorinya nggak ada, hanya melakukan perbuatan-perbuatan ini, perbuatan-perbuatan ini. Yang tegas itu tidak terhadap pejabatnya. Kalau kita teliti lebih lanjut. Makanya di dalam Perpres tahun nomor 12 tahun 2021 secara tegas ya kepada peserta, pemenang maupun penyedia itu kena sanksi administratif. Kena dia nggak hukuman disiplin? Nggak kena dia, nggak mungkin karena dia bukan pegawai negeri sipil atau ASN. Jadi itulah perbedaan yang secara real tadi ya. Kalau ibu tadi yang dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ya secara material seperti itu, betul. Tapi belum menyangkut kepada pihak penyedia sampai peserta. Jadi ingat, harus bisa membedakan sanksi administratif. Ya. Itu bisa kan pada siapa saja, ASN bisa maupun kepada termasuk pajak, bea cukai, ada sanksi administratifnya. Itu. Bea cukai itu ada sanksi administratifnya. Kepada siapa? Kepada importir, kepada eksportir, ada kena sanksi administratif. Kenapa? Karena di dalam undang-undangnya diatur demikian. Kalau nggak ada ya nggak bisa kena. Tidak bisa terkena sanksi administratif kalau di dalam peraturan perundang-undangnya tidak menyatakan demikian. Nah itu namanya sifat melawan hukum formil. Itu. Termasuk di dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Itu juga disebutkan tadi. Sanksi administrasi atau tindakan, istilahnya tindakan administratif. Kalau di dalam Undang-Undang 9 nomor 5 tahun 99. Nah, ada karena di sana ada sanksi administratifnya. Denda. Kenapa saya tahu? Saya tahu karena sudah saya mengikuti 3 kali bahkan saya mengikuti pelatihan Undang-Undang nomor 5 tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ya ini harus benar-benar diketahui oleh pimpinan maupun pada pejabat pimpinan di masing-masing. Jangan anggap enteng. Seperti pengertian sifat melawan hukum dan delik
tentang delik atau tindak pidana. Jangan dicampur adukkan kalau membuat pertimbangan. Sering itu saya temui, bahkan teman saya sendiri, karena yang bikin putusan, ya sudahlah, nanti daripada berdebat. Nanti berbicara hukum adat, bicara lagi tentang BW, ya nggak nyambung. Ada kawan saya, sudahlah, daripada saya berdebat, saya tanda tangani aja, karena dia yang bikin putusan. Kadang-kadang beratnya di situ. Ya, jangan bicara hukum adat nanti bicara BW lagi, nggak nyambung. Filosofinya sudah berbeda. Ada seperti itu, ada. Gitu. Larinya melawan hukum BW. Ngapa melawan hukum BW? Ada lah. Seperti persoalan tadi itu, harus tahu apa batas-batasnya, benang merahnya. Meskipun saya berbeda pandangan, tetap saya hormati beliau. Karena apalagi profesor, wah. Akuilah. Terima kasih kepada rekan-rekan hakim tinggi maupun kepada hakim-hakim BN, ketua BN. Terima kasih. Cukup dari Bapak Ibu, mungkin ada lagi kalau memang tidak ada. Dari PN udah cukup? Kalau memang sudah tidak ada lagi yang bertanya, maka kita cukupkan. Karena waktu juga lah yang membatasi kita, karena sekarang sudah jam 4 kurang 10 menit. Jadi saya pikir untuk acara pensi ini, dan kita berikan aplaus kepada narasumber itu. Makanya kami berikan waktu untuk acara. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kami minta kepada Bapak Ibu di Pengadilan Negeri, kami akan mengcapture sebagai absen. Kami mohon semuanya lihat ke kamera dan akan saya pandu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, dengan telah selesainya dinyanyikan lagu Bagimu Negeri, maka berakhirlah acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti seluruh rangkaian acara hingga acara ini selesai. Saya Nida selaku pembawa acara pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.